Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertemuan ke-9 kali ini adalah membahas seputar buku ketiga KUH Perdata. Mana dia? Hukum Perdata. Oke, di dalam kehidupan sehari-hari itu berkaitan dengan buku ketiga. Kenapa? Buku ketiga itu berbicara tentang yang namanya perikatan dan perjanjian. Oke, nanti kita lihat banyak sekali model kasus permasalahan hukum yang kita temukan di lapangan yang ternyata itu di cover oleh hukum, khususnya hukum perdata. Kita lanjutkan mengenai buku ketiga atau Verbintenissenrecht. Buku ketiga ini, kalau buku kedua bersifat tertutup dan pemaksa, masih ingat nggak tertutup dan pemaksa itu seperti apa? Tertutup dan pemaksa itu artinya kita tidak bisa mengesampingkan aturan ini. Itu hanya berlaku untuk buku kedua. Kita tidak bisa meniadakan ketentuan dari buku kedua kecuali memang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Kita tidak bisa mengadakan ketentuan hukum baru berkaitan dengan buku tentang benda. Nah, berbeda dengan buku kedua, kalau buku ketiga ini lebih bersifat terbuka. Terbuka itu maksudnya apa? Buku ketiga sangat memberikan peluang terhadap ketentuan jenis baru atau perjanjian jenis baru yang tidak diatur oleh buku ketiga KUH Perdata. Nanti kita temukan. Kalian nanti akan mendengar istilah perjanjian nominat dan perjanjian innominat. Nanti saya pasti akan selingi dengan contoh-contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu saudara memudahkan kita dalam memahami materi. Kalau untuk buku ketiga ini saya paling senang karena ini basically saya, keilmuan saya sekali gitu ya. Sangat menyenangkan dibandingkan buku pertama dan buku kedua. Sekarang kita lanjut. Apa sih perikatan itu? Ya, perikatan itu adalah hubungan diatur oleh hukum sehingga menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya apa? Bisa hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak. Kedua, tadi katanya bisa terdiri dari satu atau lebih, gitu ya, satu orang atau lebih. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan yang namanya dengan hubungan hukum bersegi satu dan hubungan hukum bersegi dua. Hubungan hukum bersegi satu itu artinya di satu sisi orang ini hanya punya hak dan di satu sisi hanya memiliki kewajiban. Aduh, istilahnya apa ya? Tweezaidah ya. Agak lupa nih. Nah, contohnya apa? Yang satu punya hak, yang satu punya kewajiban gitu ya. Misalnya hubungan wasiat gitu ya. Hubungan hukum berupa adanya perintah wasiat, di mana satu orang itu memiliki hak untuk membuat wasiat apapun, yang satu lagi berkewajiban ketika dia namanya tercantum dalam wasiat, dia mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan isi dari wasiat yang sudah dibuat tadi. Hibah, pemberian, gitu ya. Satu berhak untuk memberikan kepada siapa, yang ini menerima kewajiban, gitu ya. Dan bersegi dua itu istilah Belandanya adalah tweezaidah. Tweezaidah, dua orang, masing-masing orang ini memiliki hak dan kewajiban. Si A punya hak kewajiban, si B punya hak dan kewajiban. Contohnya apa ya? Contohnya gampang sekali, kayak kontrak begitu ya. Kayak kita terikat dengan perjanjian jual beli, di mana yang ini si penjual berhak untuk menerima uang atas pembayaran suatu harga dan berkewajiban menyerahkan apa yang dia jual. Sedangkan si pembeli itu berhak untuk mendapatkan barang yang dibelinya dan berkewajiban untuk membayar sejumlah harga. Itu namanya hubungan bersegi dua. Lanjut lagi,
ini masuk dari unsur-unsur perikatan ya guys. Kalian mana sih yang lebih dulu lahir, perikatan atau perjanjian, dan berikan alasannya. Kita bahas minggu depan, oke? Sekian dulu pembahasan dari saya. Terima kasih. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita di komen, oke?